yang kita kasihi, kita sayangi karena Allah yang Maha Tinggi, yaitu Haji Tabrani. Saya ingat betul mungkin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu menyampaikan kultum di dalam, waktu itu sampaikan tentang kajian doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasada wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal 'afwa hindal hisab. Kemudian diterjemahkan kalimat per kalimat yang maknanya, ya Allah, kami minta mohon kepadamu selamat dalam hal agama, jasad yang sehat senantiasa, ilmu yang tambah, dan juga rezeki yang berkah, taubat sebelum wafat, dirahmati pas wafat, diampuni setelah wafat, kemudian diselamatkan dari neraka, diampuni ketika hisab. Sesudah penyampaian itu, maka duduk selesai, datanglah Haji Tabrani. Pak Ustaz, saya sudah lama amalkan doa ini. Dulu kawan saya yang mengajarkan saya Pak Haji Usman Muhammad. Baru sekarang saya tahu itu artinya bagus sekali. Saya baru tahu sekarang. Dari dulu saya amalkan, saya tidak tahu artinya, tapi rupanya artinya bagus sekali. Masya Allah. Beliau doakan sepanjang tahun, rupa-rupanya baru beliau sadari sudah saya artikan terjemahkan. Itu yang selama saya doakan, saya tidak tahu artinya, pas rupanya artinya bagus sekali. Masya Allah, kita berbaik sangka doanya Allah kabulkan. Meninggalnya beliau husnul khotimah. Karena doa ini 10 yang diminta. Yang diminta pertama, salamatan fid din, agama yang selamat. Yang kedua, jasad yang sehat. Yang ketiga, ilmu yang bertambah. Yang keempat, rezeki yang berkah. Yang kelima, taubat sebelum wafat. Yang keenam, dirahmati pas wafat. Yang kelima, diampuni sesudah wafat. Yang ketujuh, dimudahkan pas sakaratul maut. Hawin alaih sakaratul maut. Wan najata minan nar, dan ya Allah, lepaskan daripada neraka, selamatkan neraka. Wal afa indah hisab, dan diampuni, dimaafkan waktu hisab. Maka insya Allah beliau kabulkan. Allah kabulkan doanya beliau Haji Tabrani. Maka beliau berpulang, kita sedih. Kenapa? Ada rasa cinta orang beriman karena sama-sama dalam ketaatan kepada Allah. Rasa cinta ini timbul karena sama-sama bertauhid, sama-sama sujud, sama-sama Allah jadikan kita menyatu hatinya. Wallafa baina qulubihim, satukan di antara mereka. Alif baina qulubina, satukan di antara hati kami ya Allah. Maka pas salat jenazah Pak Mursal, beliau komatnya menangis. Kenapa? Ada rasa cinta dan kasih, telah berpulang ke rahmatullah yang selalu membersamai kita. Itu satu hal untuk jadi renungan. Banyaklah berdoa, insya Allah doa akan bermakna dan berguna. Yang ingin kami sampaikan pada pagi hari ini adalah ada 4 kejadian dikisahkan dalam surah Al-Kahfi. 1 yang ajaib, 3-nya lagi satu yang sifatnya saling kait berkait. 1 yang ajaib adalah kisah Nabi Musa alaihissalam ketika akan bertemu dengan Khidir alaihissalam. Nabi Musa ini nabi yang hebat, nabi yang keren, dan adanya Nabi Musa ini kritis orangnya. Karena kritis maka kemudian Isra Mi'raj itu pertama Nabi Muhammad mendapatkan perintah salat 50. Tapi karena kritisnya Nabi Musa protes, ya Muhammad, umatmu tidak kuat 50 waktu salat. Akhirnya protes Nabi Musa Muhammad SAW menghadap Gusti Allah. Dirubahlah menjadi sampai 5. Tapi yang 5 ini pun sisi Allah tetap hitungannya adalah 50. Kenapa? Surah Al-An'am mengatakan, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa melakukan satu kebaikan, baginya 10 kali lipatnya. Jadi 5 kali waktu salat kita tetap dalam catatan Allah itu 50 waktu salat. Berikutnya lagi, Nabi Musa ini kritis, tapi rupa-rupanya kritisnya dia itu kadang-kadang melewati sesuatu yang tidak elok. Maka disampaikanlah bahwa ada hamba Allah yang lebih tahu darimu.
Kalau begitu saya ingin berguru ke sana, kata Musa alaihissalam. Akan bergurulah Nabi Musa menghadap Nabi Allah namanya Khidir. Di mana carinya? Majma'ul Bahrain, suatu tempat pertemuan dua lautan. Cari-cari dan cari, Nabi Musa dan ajudannya belum ketemu. Lelah berjalan di pantai sampai kemudian dekat batu-batu karang, tertidurlah keduanya. Pas tertidur kemudian antara sadar nggak sadar ajudannya melihat mereka punya bekal makanan ini. Musa dan ajudannya dikatakan Yusha bin Nun, lihat ini tong punya ikan yang sudah dimakan separohnya bekal kita, kok macam hidup lagi karena terpercik air maul hayat. Terpercik maul hayat, ini ikan yang sudah mau dimakan kemudian hidup kembali meloncat ke lautan. Akhirnya bangun dong, dua jalan lagi, Musa dan Yusha bin Nun. Maka nanti dalam surah Al-Kahfi dikatakan atina goda anak, mana kita punya makanan tadi, makanannya kasih sisi dulu, kayaknya sudah capek ini, hazana sobak kita sudah capek jalan. Maka kemudian Yusha bin Nun mengatakan, aduh saya lupa kasih tahu tadi, kayaknya setan juga kasih, saya lupa apa itu. Pas tadi kita di bawah batu karang itu, saya melihat lauk makan kita ikan yang separuh itu tiba-tiba hidup meloncat ke lautan. Jadi bapak-bapak, kalau nanti tong ke pasar-pasar ikan, ada ikan matanya di atas semua, kemudian kalau nggak salah itu di lautan dia di pasir-pasir terus, orang bilang namanya ikan Musa. Apa namanya itu Pak dia? Ada ikan itu yang separuh saja. Jadi dia memang betul-betul hanya di pasir, jalan-jalan, orang bilang namanya ikan Musa. Memang dahulu itu cikal bakal nenek moyangnya ikan ini adalah ikan Nabi Musa yang makan, kena maul hayat akhir kehidupan, hidup kembali meloncat ke lautan. Ikan separoh. Ada apa aja ikan separoh ya? Itu ikan dari zaman Nabi Musa alaihissalam dikisahkan. Maka kemudian Musa kembali ke tempat tadi, bertemu dengan hamba Allah yang namanya Khidir. Akhirnya terjadi tiga kejadian, yang tiga kejadian ini bisa kita ambil sebagai renungan yang dahsyat. Tapi syaratnya kata Nabi Khidir, engkau boleh ngikut saya belajar dan belajar, tapi syaratnya sabar. Apapun yang saya lakukan kau sabar, jangan banyak komentar, jangan kemudian coba-coba untuk menggugat dan mempermasalahkan. Nabi Musa oke. Tapi rupa-rupanya timbullah kejadian pertama. Musa dan Khidir naik perahu besar, kapal putih atau mungkin kapal kayu. Tahu-tahu Khidir kasih rusak ini sebagian perahunya. Tentu Musa protes, ya Khidir, ya Nabi Allah, kenapa dikasih rusak itu perahu? Kenapa dikasih rusak papan-papannya? Sudah sampaikan tadi itu, engkau harus sabar, jangan tanya-tanya macam-macam. Oh, nanti akan saya jelaskan. Sampailah mereka di seberang, di pantai. Nabi Khidir kemudian membunuh anak kecil. Tentu kita pun manusiawi, pertanyakan, bunuh anak kecil, ya Nabi Allah, kenapa kau bunuh anak kecil? Dia tidak punya salahmu, kenapa kau bunuh? Nah, kan sudah kukatakan kepadamu, lan tastati'a ma'iya sabar, engkau tidak akan mampu ikuti aku dalam keadaan bersabar. Oke, kata Musa, nanti kalau saya masih protes lagi, menggugat lagi, toh nggak akan pisah sudah. Yo, oke. Maka Musa dan Khidir sampai suatu daerah, minta disiapkan hidangan makanan atau tempat penginapan, tidak disiapkan. Karena mungkin zaman dulu hotel-hotel belum ada. Akhirnya mereka pergi di pinggir-pinggiran kota. Nabi Khidir kemudian perbaiki yang namanya rumah yang meroboh. Dia benahi, bukan karena proyek, bukan karena anggaran. Dia kasih bagus-bagus. Maka protes lagi Nabi Musa. Kenapa engkau perbaiki itu al-jidar? Padahal kita tidak dilayani juga oleh mereka, disiapkan makan, dikasih, tidak kasih penginapan. Maka kemudian inilah jawaban Nabi Musa. Hadza firaqu baini wa bainaka saunabbiuka ma lam tastati' alaihi sabra. Hai Musa, kata Khidir, ini sudah titik, ini masanya aku dan kau berpisah. Akan kusampaikan kepadamu malam tastati' alaihi sabra, apa yang kau tidak mampu atas sabar. Nanti Bapak kalau baca surah Al-Kahfi, ini kisah dari ayat 60 sampai 80. Maka dikatakanlah oleh Nabi Musa, Nabi Khidir alaihissalam, ammas safinatu,
Fakanat lil masakin ya'maluna fil ard faratun aibaha wa kana warhum malahliku yakhruju kullu sabirin tinggasba. Wahai Musa, adapun perahu yang saya kasih rusak itu milik orang-orang miskin yang bergabung beli kapal, baru kemudian saya kasih rusak itu kapal, sebab tidak lama nanti itu kapal disita oleh penguasa yang lalim wewenang otoriter, tapi karena ada rusaknya tidak jadi disita. Jadi kerusakan kapal yang ada itu menjadikan kapal selamat jadi disita. Kenapa? Gara-gara ada rusaknya, ada cacatnya. Oh begitu. Maka begitu pun dalam kehidupan. Kadang-kadang ada satu hal yang tidak kita senangi, tapi rupa-rupa tidak kita senangi itu ada kebaikannya di masa depan jangka panjang. Ammal gulam, adapun anak yang saya bunuh di pantai, itu adalah anak dua orang tua. Tetapi nanti si anak di masa depannya akan durhaka sama orang tuanya. Terus saya bunuh. Faradana ayyubudillahuma khairum minhu zakatan qarbaruhma. Kami berkehendak, kata Allah, mengganti anak yang terbunuh tadi dengan anak yang baru, aqrabaruhma, yang lebih suci dan lebih sayang kepada orang tuanya. Maknanya apa? Kadang-kadang di antara kita dengan anaknya meninggal masa kecil, itu bisa disyukuri. Bisa jadi anak kalau sampai besar bikin durhaka sama orang tua, Allah ganti anak yang baru. Maknanya apa? Orang-orang yang soleh apapun kejadian yang menimpanya itu diambil hikmahnya. Meninggal anaknya, rupa-rupanya ini anak kalau sampai besar durhaka sama orang tua, untung meninggal, Allah ganti anak zakatan yang lebih suci, aqrabaruhma, yang lebih sayang sama orang tuanya. Kemudian kejadian yang berikutnya adalah ammal jidar, adapun tembok yang saya perbaiki itu, fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma soliha. Adapun tembok rumah yang saya benahi, saya pugar, saya renovasi itu yang punya anak yatim tinggal di kota terlantar, maka saya perbaiki, saya baguskan supaya nanti mereka kembali ke rumahnya bisa tempati. Wa kana abuhuma soliha, kedua orang tuanya dahulu adalah orang-orang yang soleh. Apa makna tersirat di sini? Rupa-rupanya orang tua yang soleh itu nanti anak keturunannya mendapatkan kebaikan dari orang tua nenek moyang mereka yang dulu soleh-soleh. Apalagi yang hikmah berikutnya, orang-orang tua yang soleh kadang-kadang anaknya meninggal ada kebaikannya. Kalau ini anak hidup sampai dia dewasa akan durhaka sama orang tuanya. Apalagi hikmah yang berikutnya, kadang-kadang kejadian tidak kita sukai, maka bisa jadi ada rahasia di baliknya. Ilmunya Nabi Musa, ilmu kasabi, ilmu logika, ilmu yang memang secara akal masuk di akal. Tapi ilmunya Nabi Khidir adalah ilmu laduni. Maka dikatakan oleh Nabi Khidir ketika menjelaskan tiga kejadian tadi, wa ma fa'altuhu an amri, dan aku melakukannya bukan karena mau-mauku, tapi karena perintah Sang Maha Tinggi. Hikmah yang dapat diambil adalah dari surah Kahfi ini, apapun kejadian yang menimpa kita, ambillah, bisa jadi ada rahasia di baliknya. Kalau ilmu kasabi itu ilmu yang bisa diakali, dipelajari, tapi ilmu laduni itu ilmu Nabi Khidir, ilmu yang kemudian hanya Allah yang tahu rahasia ilahinya. Bayangkan, membunuh anak rupanya ada rahasia di baliknya, memperbaiki rumah rupanya ada anak yatim yang dulu orang tuanya soleh, dan lain-lainnya. Maka alhamdulillah ala kulli hal, kalau sekarang ada di sini orang-orang tua yang soleh, maka anaknya pun soleh. Ada Bapak Haji Najah, insya Allah anaknya juga soleh. Ada Bapak Haji Dan Arman juga ada anaknya soleh. Dan juga nanti mudah-mudahan kita ini anak kita soleh, cucu kita pun soleh. Kenapa? Wa kana abuhuma soliha, adalah orang tuanya dahulu, mbah nenek moyang mereka itu orang yang soleh, maka anak keturunannya pun jadi orang-orang yang soleh. Dan ini ada doa. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam supaya keturunannya ahli salat. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai. Doa Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan aku orang mendirikan salat, juga anak keturunanku. Ya Allah, terimalah doaku. Allah terima doanya. Anak keturunannya ahli salat.
Nanti doa Nabi Ibrahim juga mengatakan, Rabbi habali hukman walhiqni bis-solihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, berilah aku hikmah yang terbaik dan berikan yang soleh, dan jadi lisana sidqin fil akhirin, jadi tuturan yang baik di hari akhirat. Maka sekarang kita sebutkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nama Muhammad Nabi Ibrahim juga itu selalu disandingkan. Kenapa? Dahulu Ibrahim mendoakannya, dan dalam salat pun kita sebutkan namanya karena doa beliau, Rabbi ij'alni muqimas sholati Rabbana wa taqabbal du'ai. Jadi ini yang kami sampaikan sebagai santapan rohani. Di depan kita ada santapan jasmani, mari kita nikmati. Kalaupun mungkin ada yang perdalam, menambahi, menguatkan, mengkoreksi, mendiskusikan, mari kita mainkan. Karena kopi ngaji makna adalah ngopi, ngobrol perkara iman. Ngaji atau ngeteh, ngebahas tentang hidayah. Nah, ada teh depan kita, ngebahas tentang hidayah. Sambil kita icip-icip, alhamdulillah ala kulli hal. Mari kita mainkan bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sambil santap insyaallah berkah. Terima kasih banyak ibu-ibu. Terima kasih, insyaallah ini menjadi amal jariah. Kita makan, kita bawa ibadah, ibu dapat pahala. Kenapa? Mendapatkan makanan hidangan pagi hari. Barakallah. Amin amin alamin. Nanti masuk surga sama-sama patungan ya. Pak Imam masuk surga ngimami sholat, kita masuk surga menjadi jamaah, ibu masuk surga karena siapkan hidangan. Masya Allah, barakallah. Saya kembalikan pada pembawa acara, mungkin diskusikan, kita terima dengan lapang dada, insya Allah kita bisa berdiskusi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mungkin ada yang mau diskusi seputar pembahasan Ustadz tadi, luar biasa. Yang menarik adalah yang terakhir tadi Ustadz sampaikan doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya isi doanya menarik. Kenapa? Di situ Nabi Ibrahim mendoakan begini, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadi Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, ya Allah, jadikan saya. Nah, jadikan saya termasuk orang-orang yang mendirikan sholat dan anak keturunan saya. Jadi beliau jadi panutan dulu, jadi contoh dulu, barulah anak keturunannya mengikuti daripada keteladanan ayahnya. Itulah yang pendidikan hari yang kita mau terapkan dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Bahwasanya Bapak Ibu jamaah ngopi ngaji rahimakumullah, kalau mau anak kita rajin, maka sering-seringlah ajak dia sholat ataupun mengajarkan dia sholat di depannya. Kalau hari-hari Bapak Ibu mohon maaf sekali kalau kita hanya sibuk main HP di depannya, maka jangan salah kalau dia juga suka main HP saja. Kalau ke hari-hari kita hanya berikan dia pendidikan, maksudnya suka marah-marah di depannya, tidak mengajarkan daripada pendidikan yang baik, maka itu yang akan dia tiru. Karena memang anak itu kata Nabi lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Maka olehnya itu Bapak Ibu jamaah ngopi ngaji rahimakumullah, jadikan kita sebagai teladan dalam keluarga kita, maka insya Allah anak-anak kita akan mengikuti apa yang telah dibuat oleh bapaknya. Dan itu hadirin sudah dibuktikan berabad-abad, bahkan semua nabi-nabi alaihi salatu wassalam begitu praktek daripada pendidikan dalam keluarganya. Maka yang terpenting, kenapa anak ini aset berharganya orang tua. Kenapa kalau orang tua mati, salah satu yang mendapatkan amalan yang tidak terputus adalah anak yang soleh, Ustaz ya. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Ini kalau kita dah siapkan dari awal, maka sangat merugi hadirin. Maka penting sekali kita amalkan daripada doa Nabi Ibrahim dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jadikan kita ayah teladan sehingga anak-anak kita mengikuti kebaikan yang telah kita lakukan. Ini yang terpenting, mungkin pembahasan ini luar biasa. Semoga kebaikan yang kita lakukan ini terus bertahan dan anak cucu kita lah yang meneruskan kebaikan tersebut, maka insya Allah semua akan mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus. Salah satunya ya
Mungkin Jumat kemarin Pak Haji Tabran masih sempat ikut kopi ngaji di sini ya. Kita bisa sama-sama saksikan ya. Jumat kemarin masih sempat. Tapi qadarullah hari ini beliau sudah pulang kampung. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu, Bapak Haji Tabran yang biasa dulu di depan, senantiasa kita tahu kebiasaan beliau. Kalau Bapak Ibu atau Bapak lah ya, tidak kenal beliau berarti jarang ke masjid itu Bapak. Kenapa? Itu orang Pak Haji Tabran itu orang yang kita sama-sama tahu. Kebiasaan beliau sudah sholat tidak langsung pulang. 5 waktu bahkan 5 waktu iya. Tidak langsung pulang, minimal sekali beliau tuh buka Quran, baca-baca sebentar, barulah beliau pulang. Jadi Masya Allah luar biasa kita bisa melihat kebiasaan-kebiasaan yang baik beliau buat setiap harinya. Dan itu menjadi rekaman yang hangat di benak kita semua nanti insya Allah. Itu bisa ceritakan yang tidak pernah habis. Kebaikan-kebaikan itu yang Masya Allah kita semua saksi, menjadi saksi di hadapan Allah nanti bahwasanya beliau termasuk orang-orang yang baik. Makanya yang terpenting dalam perkumpulan sebenarnya, pentingnya punya teman-teman yang soleh. Karena di akhirat nanti orang yang punya teman yang toleh nanti menyesal nanti. Ya. Karena kenapa? Karena nanti teman-teman itu menjadi pengaruh buat teman yang lain. Maka sehingga orang yang punya teman yang toleh nanti dia lambat laun akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk daripada temannya. Kalau anak teman-temannya hanya sibuknya hanya mohon maaf main game saja misalnya, maka jangan salahkan anak ibu sama bapak kalau dia suka main game juga. Maka insya Allah ini menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita. Jadikan kita teladan yang baik, maka insya Allah anak keturunan kita pun akan mengikuti kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Mungkin demikian. Adakah mungkin berdiskusi? Oh ya, ada diskusi insya Allah. Tafadhol. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Ya mungkin sambil makan ini Bapak Ibu. Yang saya tanyakan begini Pak Ustadz, saya langsung saja saya tujukan kepada narasumber Pak Ustadz Raja Ali Hamzah Siregar. Seperti tadi disampaikan bahwa segala sesuatunya yang menimpa kita itu kita tidak tahu. Pastikan nanti ada di belakang atau ujung-ujungnya ada hikmah di balik itu. Tapi terkadang kita juga begini Ustaz, dikala kita dikena musibah, kita tidak bersabar, kadang kita putus asa. Nanti lambat laun berjalannya waktu baru kita tahu hikmahnya. Tapi tadinya ini setelah kita dikena musibah kita sempat berburuk sangka atau bagaimana, atau berputus asa. Kira-kira seperti apa itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Secara umum kita ini Musa apa Khidir? Saya tanya ulang. Secara umum kita ini adalah seperti Musa. Musa itu dikatakan oleh Khidir, lan tastati'a ma'iya sabara. Engkau tidak akan mampu mengikuti aku dalam keadaan bersabar. Kejadian pertama, dia rusak perahu. Tentu kita protes, kita naik perahu ada yang rusak perahu kan parah. Nanti tong ketinggalan bagaimana? Itu standar, logis. Kejadian kedua, dia bunuh anak kecil, kita protes. Itu anak tidak berdosa kenapa dibunuh? Kejadian ketiga, dia perbaiki rumah bukan karena anggaran, bukan proyek, tapi rupanya ada hikmah di balik itu. Hikmah itu tadi yang namanya, ada hadis mengatakan Pak Abdullah, al-hikmatu dallatul mu'min. Hikmah, sesuatu di balik rahasia kejadian itu adalah barang hilangnya orang beriman. Kita tidak sabar, wajar. Kenapa? Masih manusiawi. Dan kemudian hikmah di baliknya baru kita mengerti. Nah, artinya apa yang bisa dilakukan? Ya sudah mengalir apa adanya, tapi jangan menggugat takdir yang maha kuasa. Tidak bersabar kan diantaranya kadang-kadang mungkin cirinya mengeluh. Tidak bersabar cirinya menangis. Tidak bersabar cirinya kenapa saya bukan yang lain. Tapi yang pilihannya kata Nabi dua saja insan beriman itu senantiasa dalam kebaikan. Satu, kalau dia dapat yang enak dia bersyukur, dapat yang enak dia bersabar. Selalu dalam kebaikan. Maka bagaimana supaya bersabar? Bertemanlah sama orang-orang yang soleh. Supaya ada yang ngingatin, ada yang mengingatkan.
Karena ada yang mengingatkan, maka kita kembali ke jalan yang lurus. Kalau tidak ada yang mengingatkan, kita akan sesat jalan terus. Nah, jadi begitu Pak Abdullah, berteman dengan orang baik. Kalaupun barangkali kita sedikit agak nyasar, kembali ke jalan yang sebenarnya. Itu yang diharapkan. Di antaranya mungkin ketika kita pernah meninggal, kita menangis. Rasulullah SAW pun begitu, ketika anaknya Ibrahim masih kecil meninggal, beliau juga menangis, dan tangisan ini air mata mengalir. Tapi kan beliau punya kalimat, namun aku ridho dengan takdir, wahai Ibrahim, mengalir air mata karena kasih sayang untukmu, tapi kau diambil oleh yang maha kuasa agar kemudian tetap kami ridho dengan takdir. Itu yang saya tangiskan ketika pemakaman. Beliau ahli sholat, ahli masjid. Baru kemudian air mata mengalir. Tapi Allah maafkan kami. Kami tak ridho dengan takdir. Jadi pilihannya Pak Abdullah, memang manusia itu sifatnya khuliqal insanu halu'a. Memang prototip manusia itu halu'a. Iza masyahu syarru manu'a, wa iza masyahu syarru jazu'a, wa iza masyahu khairu manu'a. Itu Allah katakan, diciptakan manusia itu memang halu'a, suka berkeruh kesah. Kalau dia mendapatkan yang dia tidak suka, dia akan menolak, tidak terima. Tapi kalau dia mendapatkan yang baik, dia akan menguasai. Maka bisa dilakukan. Nanti dalam surah At-Taghabun atau surah Al-Hadid ada kalimat begini Pak, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Sejatinya apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya sudah ada takdirnya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi tercipta. Kalau pernah terjadi sesuatu, maka dikatakan oleh Allah, likai la ta'sau ala ma fatakum. Jangan terlalu putus asa atas apa yang hilang dan luput darimu. Jangan terlalu sedih. Tapi kemudian wala tafrahu bima atakum. Jangan juga terlalu gembira, euforia atas kelimpahan yang kau dapatkan. Ibaratnya sedang-sedang saja. Kalau bahasa sederhananya Pak Abdullah, hidup ini sersan, serius tapi santai. Jangan terlalu kebangetan. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya. Kalau terlalu ke pinggir, ekstrim kiri, terlalu ke kanan, ekstrim kanan, maka kemudian yang tengah-tengah. Pilih yang tengah-tengah. Mengeluh boleh, tapi kemudian istighfar. Menggugat jangan, tetap ridho dengan takdir. Kenapa? Ada hikmah di balik rahasia. Nah, tapi hikmah ini biasanya datang belakangan Pak. Penyesalan itu belakangan. Kalau dia di depan, pendaftaran namanya. Penyesalan sudah datang belakangan. Kalau di depan, pendaftaran. Nah, jadi memang itu prototip awalnya manusia Abdullah, bahwa memang kita ya begitu. Tapi Allah sudah maklumi. Maka berteman orang soleh, saling mengingatkan, senantiasa di jalan yang lurus. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan. Ya, ada mungkin ibu-ibu. Ada. Dari Pak Hasanuddin silakan. Sambil makan icip-icip enggak apa-apa, saya nanti belakangan. Biasa belakangan dapatnya banyak. Akhirnya ada satu kalimat yang bagus untuk hati supaya tetap on the track. Kalau bahasa kitanya ada begini, izinkan saya menembangkan sesuatu. Tombo ati iku 5 perkorone ingkang dingin moco Quran lan maknane kaping pindo salat wengi lakonono kaping telu zikir wengi ingkang suwe kaping papat wetengiro ingkang luwe kaping 5 kang soleh kumbulono salah sawijine sopo iso ngelakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi. Kalau dari Jawa insya Allah mengerti. Obat hati 5 perkara. Yang pertama baca Al-Quran dalami maknanya. Yang kedua zikir malam panjangkanlah. Yang ketiga sholat malam laksanakanlah.
Yang keempat, perut dikasih puasalah. Dan yang kelima, bertemanlah sama orang-orang yang soleh. Jadi baca Quran, sholat malam, zikir malam, berpuasa, berteman sama orang yang soleh. Siapa yang dapat melaksanakan ini, maka insya Allah Gusti Allah akan mengijabahinya, memberikan petunjuk kepadanya. Akhirnya nanti khatib akan membacakan di akhir khutbah pertama, Barakallah li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Semoga Allah berkahi kita dalam Al-Qur'anil azim dan berikan manfaat bagi kita dari Al-Qur'anil azim. Wa taqabbala minkum tilatahu. Allah terima dari kita bacaan Al-Qur'an tadi. Innahu was-sami'ul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka filosofi adalah Al-Quran sebagai pegangan, sholat sebagai tiang agama, berteman sama orang yang soleh, menjaga kita tetap di jalan yang sebenarnya yang Allah ridhoi senantiasa. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Pak Imam Pak Ansyar Bahrun. Ya, silakan dinikmati. Semoga Allah berkahi kita semua insyaallah. Demikian acara ngopi ngaji kita. Semoga Allah pertemukan lagi kita insyaallah di pekan depan di hari Jumat juga insyaallah, Jumat berkah. Sesuai dengan namanya, insyaallah hari ini hari Jumat kami ingatkan kembali terkhusus untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ya, tolong sampaikan kepada anak-anak yang sudah laki-laki yang dewasa. Hari ini hari Jumat, ya, suruh apa yang bisa dipotong. Apa lagi? Ya, sudah. Silakan. Demikian tutup doa fardul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu suka sekali memancing dunia persilatan.
Memburu semangat.